Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suheri S.M.Com. Saya dosen di program studi Sistem Komputer Universitas Nanggungan Budi. Di sini saya akan memperlihatkan video saat saya mengajar Zoom online. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan pada sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan masuk perkuliahan mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk hari ini, pertemuan ke-7, kita akan membahas bahasa query terapan. Yang pertama itu struktur query language atau SQL. Mungkin kalian sudah sering dengar itu ya, SQL. Itu SQL sih. SQL itu merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS. Terapkan dalam berbagai development tools dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Jadi misalnya kalau kalian pernah ada SQL Server, ada MySQL, itu mereka menggunakan atau menerapkan dengan namanya struktur query language. Kalau dalam subdivisi SQL itu ada dua, DDL dan DML. DDL itu atau Data Definition Language, yaitu query-query ini digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language. Query-query ini digunakan untuk manajemen data dalam basis data. Jadi kalau DDL itu ketika kita membuat database itu hal yang pertama kita gunakan. Jadi tidak sering, hanya sekali-sekali aja. Tapi kalau untuk yang DML, Data Manipulation ini akan lebih sering digunakan ketika kita membuat suatu aplikasi yang berbasiskan data. Kemudian untuk pengelompokan statement SQL. Di dalam DDL itu ada perintah yang namanya, contohnya ada create database, ada create table, ada create index, ada create view, alter table, drop table, drop table, drop database, drop index, dan drop view. Tapi kalian nanti perhatikan ini ya, untuk drop ya. Kalau drop ini agak lebih riskan karena ini untuk menghapus. Jadi drop ini untuk menghapus. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan perintah drop. Salah-salah database kita akan hilang semuanya karena kita gunakan drop database. Kira itu. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kemudian ada yang kedua, DML manipulation. Ini sering lagi digunakan nanti untuk membuat aplikasi. Ada perintah insert, ada perintah select, ada perintah update, ada perintah delete. Ini ketika kita mau menambah data, maka kita gunakan perintah insert. Ketika kita mau menampilkan data, kita gunakan select. Ketika kita mau merubah data, kita gunakan update. Kita menghapus, itu menggunakan delete. Kemudian yang ketiga ada data access, grand develop. Ada data integrity, recover table. Jadi namanya dari recover ya, seperti merecovery, mereverse lagi table-table. Kemudian accelerate. Contohnya select into, outfile, load, rename table untuk bagaimana kita menampilkan data itu supaya lebih cepat. Yang pertama kita akan bahas tentang DDL, itu Data Definition Language. Yang pertama ada create, ini untuk membuat ya, create untuk membuat. Jadi yang pertama misalnya membuat database. Ketika kita membuat pertama kali sebuah data, kita butuh membuat database-nya dulu. Jadi database itu nanti akan mewakili seluruh kejadian berupa nama, gitu kan. Jadi kalau kalian membuat database sebuah instansi, biasakanlah membuat nama database itu sesuai dengan di mana sistem itu akan digunakan. Jadi misalnya di kampus, karena namanya DB kampus. Kalau di sekolah, DB sekolah gitu kan. Jadi sesuai dengan tempat di mana sistem ini akan digunakan. Contohnya ini kita create database, nama database-nya kan jadi bisa dari kampus tadi, create database kampus A, kampus B, karena buat kampus Baca Budi gitu. Kemudian membuat tabel. Kita gunakan create table, nama tabelnya. Kalau untuk table, kita buat nama tabel itu sesuai dengan isi. Dalam tabel itu mau diisi apa.
Nah, untuk table inilah yang akan digunakan untuk menyimpan data-data. Isiannya apa aja, misalnya ada data mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah. Misalnya tadi dalam satu di kampus kita akan menggunakan di situ ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel jadwal, tabel nilai. Misalnya seperti itu. Maka kita akan menggunakan nama tabel itu sesuai dengan isi yang akan ada di dalamnya. Misalnya tabel mahasiswa. Kita buatlah create table TBL mahasiswa, create table TBL dosen, create table TBL nilai. Seperti itu. Dalam table itu ada fill-nya itu apa? Kalau di mahasiswa ada NIM atau NPM, ada nama, ada alamat, nomor handphone, program studi, fakultas gitu. Kemudian membuat indeks. Indeks ini apa sih? Indeks ini biasanya untuk key ya. Key atau kunci dari suatu tabel itu yang pastinya harus unik. Unik itu apa artinya? Tidak bisa digunakan oleh yang lain, rekod yang lain. Jadi misalnya mahasiswa itu apakah yang unik? Misalnya kolom NIM, NPM itu kan tidak bisa digunakan oleh mahasiswa yang lain. Satu NPM hanya bisa digunakan oleh satu mahasiswa. Kalau misalnya penduduk itu NIK, penduduk kependudukan kan hanya satu penduduk hanya bisa satu NIK. Itulah untuk indeks. Jadi misalnya kita membuat indeks untuk tabel mahasiswa, kita bisa menggunakan perintah create unique index, nama indeksnya diambil dari tabel apa? Misalnya on table mahasiswa, nama kolomnya name. Kira-kira itu. Yang kemudian yang keempat membuat view. Nah, view ini untuk menampilkan. Jadi di dalam database itu kita bisa membuat view. Ini untuk bisa menggabungkan beberapa kolom, beberapa tabel dalam satu tampilan. Jadi misalnya untuk kita menampilkan mahasiswa di dalamnya ada program studi. Itu kan dua tabel, misalnya tabel mahasiswa dan tabel program studi. Kita bisa membuat view di dalamnya di mana view itu ada tabel mahasiswa dan tabel program. Yang kemudian misalnya apa drop, menghapus. Di sini ada perintah menghapus database, ada menghapus tabel, menghapus view, menghapus index, perintah semuanya drop table, drop database, drop index, drop view. Jadi tapi saya ingat tadi ya, hati-hati ketika menggunakan perintah drop karena bisa-bisa database kita akan hilang gitu ya. Jadi harus perhatikan benar-benar ketika menggunakan perintah drop. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Eh, Kira-kira kalau tidak ada pertanyaan, maka kita sudahi dulu pertemuan kita sampai hari ini. Untuk minggu depan, uh, coba kalian cari data, misalnya di kampus ya, masing di kampus atau di sekolah, kalian cari ada data mahasiswa atau data siswa, data guru, atau data dosen, data mata pelajaran atau data mata kuliah, kalian sediakan masing-masing. Nanti ini kita akan buat contoh dalam sintaks-sintaks yang kita pelajari hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ketika mengajar online di Zoom. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.